Ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, kalau Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor. Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Buat teman-teman yang masih belum menekan tombol subscribe, silahkan please subscribe terlebih dahulu. Oke, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Reaction tentang sebuah pembahasan tentang Amerika dan China ini sedang berperang perdagangan. Tapi yang menguntungkan adalah negara Malaysia. Kok bisa? Bagaimana dengan Indonesia, tahun dia? Ini hebat Malaysia loh. Yang berperang perdagangan ini Chinese dengan Amerika. Tapi yang beruntung, yang menguntungkan dari dua negara terbesar ini adalah Malaysia. Hebat kan? Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak, ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, kalau Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor. Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semiconductor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI loh. Jadi, alhasil Malaysia tuh jadi negara yang nge-ekspor chip AI ke Amerika paling banyak. Kalahin Jepang dan teman-temannya. Balik lagi, kenapa di Malaysia, kenapa nggak di Indo? Ya satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semiconductor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI, menurut gue yang bakal dapat industri masa depan. Menurut kalian gimana? Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menjadikan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliau lah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Soeharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib Razak
yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Suharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cekap dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tuan Razak dan juga Tony Tun On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta Ease of Doing Business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Betul teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, Indonesia akan lebih maju daripada negara Malaysia. Mudah-mudahan. Itu harapan kita semua. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga ini. Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian SDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian SDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama Sesco. Sesco ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Raksasa teknologi asing seperti Google, Microsoft, dan ByteDance berinvestasi besar-besaran di Malaysia untuk membangun AI dan pusat data. Indonesia kemana? Raksasa teknologi asing ramai-ramai nih berinvestasi di Malaysia seperti Google, Unggul ya Malaysia ya. dan ByteDance. Di Indonesia sendiri komitmen investasi mereka lebih kecil seperti Google hanya 10.000 beasiswa pelatihan AI dan Microsoft hanya berinvestasi 1,7 miliar US dollar saja. Alasan utama mereka memilih Malaysia adalah karena insentif data center yang menarik, pemangkasan birokrasi dan fokus pada energi terbarukan. Indonesia perlu nih memberikan insentif serupa, fokus pada energi terbarukan dan mempermudah birokrasi untuk menarik investasi di sektor AI. Investasi besar di Malaysia menunjukkan potensi pasar AI yang besar di Asia Tenggara dan Indonesia yang udah ketinggalan jauh perlu mengejar ketertinggalan tersebut. Perlu sebenarnya. Malaysia kini jadi pemain Malaysia utama. kini berada di landasan tepat untuk menjadi kuasa ekonomi utama, didorong oleh pelaburan besar-besaran daripada gegasi teknologi global seperti Intel, Nvidia dan Microsoft. Terletak di sepanjang laluan perdagangan utama, lokasi yang strategik, tenaga kerja mahir dan sektor teknologi yang berkembang pesat telah menjadikan Malaysia sebagai pemain utama dalam ekonomi global. Dengan rancangan untuk mengukuhkan industri semikonduktornya dan tumpuan kepada pertumbuhan teknologi tinggi, Malaysia mendaki tangga ekonomi dengan pantas. Mari kita ketahui bagaimana Malaysia berjaya membentuk semula masa depan ekonominya. Something big is happening in Malaysia. With huge investments from tech giants like Intel, Nvidia, Microsoft, and ByteDance, Malaysia is on a mission to become a giant tech hub, aiming to be known as the Silicon Valley of the East. So, why are these companies choosing Malaysia? It's simple. Affordable land, a skilled workforce, and strong government support make it a prime location for high-tech industries. Malaysia's location is one of its greatest assets. Positioned on the Strait of Malacca,
a key maritime route where about 40% of global trade passes. Malaysia acts as a critical gateway between the Indian Ocean and the South China Sea. This strategic spot makes it a natural hub for international shipping, attracting vessels that carry a huge share of the world's goods. The country's two main ports, Port Klang and the port of Tanjung Pelepas, are among the busiest in the world. Together, they handle over 20 million TEUs, 20-foot equivalent units, each year, which is equivalent to about 10 million standard shipping containers, or enough to circle the Earth nearly 2 times if lined up end to end, connecting Asia with markets in Europe, the Middle East, and beyond. Wow. This makes Gila. Malaysia not just a stopover, but a central player in the global logistics network. And the strong infrastructure makes it even more attractive. The country boasts a well-developed network of highways, railways, and airports, which ensures smooth and efficient movement of goods. The East Coast Rail Link, for instance, is a major project that aims to further connect the West and East Coasts, reducing travel time and boosting trade efficiency. These factors make Malaysia a top choice for companies looking to optimize their supply chains. Gila, Malaysia ini. Bener-bener Malaysia ya sudah meninggalkan Indonesia jauh. Nah, ini berita datang dari Malaysia, di mana Malaysia bersalib untuk menyalip Indonesia dalam waktu 1 tahun. Ekonomi mereka dikatakan lebih ampuh, lebih kuat loh, brand. Wow, ngeri-ngeri sedap. Bagaimana nih beritanya? Indonesia siap-siap disalip tetangganya Malaysia. Pasalnya ekonomi negeri jiran diprediksi akan tumbuh 6,7% year on year pada kuartal 2 2022. Apa pendorongnya, brand, kira-kira? Pertumbuhan ekonomi yang solid ini disebabkan oleh pembukaan kembali pembatasan ketat pada April yang membuat aktivitas masyarakat berangsur normal, ditambahkan dengan low base effect yang membuat laju ekonomi Malaysia disebut-sebut akhir-akhir ini akan melejit melewati Indonesia, brand. Nah, gimana nih Pak? Ibu Menkeu mungkin harus berlomba-lomba. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Sudah kita sama-sama saksikan bahwa Indonesia jauh tertinggal, benar-benar jauh tertinggal daripada negara Malaysia, teman ya. Malaysia akan menjadi penguasa ekonomi terbesar dunia. Malaysia akan menjadi pemilik ekonomi terbaik dunia. Masya Allah, luar biasa. Indonesia kapan? Andai kata Indonesia dikuasai oleh Malaysia, berbalik, dan Indonesia pindah ke Malaysia, Malaysia pindah ke Indonesia, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang dengan infrastruktur yang luar biasa megah pastinya. Andai kata seperti itu sih teman. Mimpi. Indonesia targetnya masih 20 tahun lagi, sedangkan Malaysia targetnya 1 tahun lagi akan menjadi negara maju. Gila, keren. Itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe tentunya. Gratis teman. Subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Teman-teman jangan pernah sungkan-sungkan, silahkan subscribe. Jangan pernah malu-malu, silahkan subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.